Perkenalkan, saya Myrnilawati Niko, mahasiswa aktif di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Nah, di video kali ini saya akan membahas kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi krisis kemanusiaan di Gaza. Latar belakang krisis kemanusiaan yang parah di Gaza. Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel, khususnya di wilayah Gaza, telah menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Ribuan nyawa melayang, termasuk perempuan, anak-anak, dan tenaga medis. Rumah sakit hancur, fasilitas pendidikan rusak, dan warga sipil hidup dalam ketakutan tanpa akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan obat-obatan. Di situasi ini menunjukkan bahwa hak-hak dasar manusia di Gaza telah dilanggar secara nyata. Dunia internasional menyoroti tragedi ini sebagai salah satu bencana kemanusiaan terbesar di abad ini. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Disebut bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka dari itu, secara konstitusional maupun moral, Indonesia wajib memperjuangkan kemerdekaan dan hak hidup rakyat Palestina. Kemudian, tanggung jawab moral dan konstitusional Indonesia. Amanat konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit disebut bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kewajiban moral bangsa sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan. Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk bersikap tegas dalam nyata memperjuangkan hak hidup rakyat Palestina. Nilai-nilai Pancasila, dukungan terhadap Palestina adalah mewujudkan nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi ruh dalam ideologi Pancasila. Kemudian ada kebijakan luar negeri Indonesia, dukungan atau dampak nyata. Selama ini, pemerintah Indonesia secara konsisten menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dalam berbagai forum internasional seperti PBB, OKI, dan ASEAN, Indonesia berulang kali menyerukan pengertian kekuasaan dan mendorong solusi damai dunia negara. Selain itu, Indonesia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, logistik, dan dukungan medis melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Namun, bila ditinjau lebih mendalam, kebijakan ini masih belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perbaikan kondisi kemanusiaan di Gaza. Sikap politik yang ditunjukkan pemerintah memang jelas, tetapi tindak nyata di lapangan masih terbatas. Indonesia seolah hanya menjadi penyampai aspirasi moral, bukan pelaku utama dalam upaya penyelesaian konflik. Diplomasi yang dilakukan masih bersifat reaktif dan seremonial, belum disertai dengan langkah strategis jangka panjang yang mampu memperkuat posisi Indonesia tidak global. 4 kritik utama terhadap kebijakan Indonesia. Sikap politik Indonesia jelas, namun tindak nyata bersifat reaktif dan seremonial, belum didukung oleh strategi jangka panjang. Diplomasi belum efektif, tidak ada inisiatif diplomatik yang kuat untuk menekankan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Kebijakan belum mampu mengenaikan aliran
audiens internasional secara signifikan. Kurang koordinasi lintas sektor, kurangnya sinergi antara lembaga pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan sektor swasta menyebabkan pelaksanaan bantuan menjadi odak elemen dan uran tetap sejalan. Kemudian bantuan jangka pendek, Bantan, kemanusiaan diberhak saat konflik memuncak, reaktif tanpa perencanaan jangka panjang seperti rehabilitasi pasca konflik, dukungan sistem kesehatan permanen. Diplomasi publik kurang maksimal. Media internasional dengan Indonesia belum memanfaatkan diplomasi digital secara maksimal untuk membangun opini publik global yang kuat tentang keadilan hak Palestina. Analisis implikasi prinsip bebas aktif yang belum tercermin. Dalam konteks politik luar negeri, Indonesia menganut prinsip bebas dan aktif, bebas dalam menentukan sikap dan aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Namun, dalam kasus Gaza, prinsip ini belum sepenuhnya tercermin dalam tindakan nyata. Keterlibatan Indonesia seringkali terbatas pada pernyataan dukungan tanpa upaya diplomatik yang dapat menciptakan perubahan konkret di tingkat internasional. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar menjadi mediator dan pelopor diplomasi kemanusiaan kawasan Asia Tenggara. Dengan populasi terbesar di dunia, Islam dan reputasi sebagai negara damai, Indonesia seharusnya dapat memimpin kerjasama internasional dalam membantu rakyat Palestina secara lebih terstruktur dan berkeseimbangan. Implikasinya, jika kebijakan luar negeri Indonesia tidak diperkuat, maka suara kemanusiaan yang di bawah Indonesia bisa kehilangan pengaruh di forum global. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dalam strategi diplomasi luar negeri agar lebih terarah dan berdampak nyata. Kemudian, solusi dan rekomendasi bagian 1. Diperlukan pembenahan strategis agar diplomasi luar negeri Indonesia lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Meningkatkan diplomasi internasional yang aktif, membangun aliansi strategis dengan negara-negara OKI, ASEAN, dan PBB untuk mendorong gencatan senjata dan menuntut penyelidikan pelanggaran HAM di Gaza. Membentuk lembaga bantuan khusus, mendirikan lembaga spesifik untuk bantuan kemanusiaan luar negeri. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap bantuan transparan, terkoordinasi dengan tepat sasaran. Nah, dengan fokus pada keberlanjutan, memperluas diplomasi publik digital. Nah, menggerakkan kampanye digital global bersama masyarakat sipil untuk menyuarakan solidaritas Palestina dan mendesak tindakan nyata dari komunis internasional. Nah, kemudian ada solusi dan rekomendasi bagian 2. Pendekatan kebijakan harus mencakup sektor akademik dan menetapkan visi jangka panjang yang jelas. Kemudian mendorong kerjasama akademik dan riset, melibatkan universitas dan lembaga penelitian untuk mengkaji kebijakan luar negeri yang efektif dan berbasis bukti untuk mendukung perdamaian di wilayah konflik. Nah, memastikan keberlanjutan kebijakan roadmap, menciptakan peta jalan roadmap diplomasi kemanusiaan jangka panjang agar upaya pembelajaran terhadap Palestina tidak berhenti pada pernyataan politik semata, tetapi berkelanjutan lintas periode pemerintah. Kemudian menjadi aktor utama diplomasi kemanusiaan di Indonesia. Nah, dengan menerapkan rekomendasi strategis, Indonesia akan dikenal bukan hanya sebagai negara yang bersuara bagi Palestina, tetapi juga
juga sebagai aktor penting dalam diplomasi kemanusiaan global. Otoritas moral kuat memperkuat posisi sebagai pemimpin moral global dalam isu hak asasi manusia. Pelopor mediasi Indonesia tampil sebagai mediator yang kredibel dalam konflik kemanusiaan. Pengaruh global meningkat. Suara Indonesia lebih didengar dan memiliki daya tawar yang lebih besar di forum PBB. Kontribusi berkelanjutan, upaya bantuan dan rehabilitasi yang terstruktur dan terjamin keberlanjutannya. Nah, kemudian refleksi akhir. Krisis kemanusiaan di Gaza menjadi pengingat bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus diwujudkan. Kata-kata tetapi dalam tindakan nyata dan strategi jangka panjang. Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina sejauh ini sudah menunjukkan kepedulian, namun masih perlu diperkuat dari sisi efektivitas, konsistensi, dan strategi. Dengan memperkuat diplomasi kemanusiaan dan mengedepankan prinsip keadilan, Indonesia dapat menjadi pelopor perdamaian dunia yang sejati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.